Oke, sore ini kita mau bicara dengan seorang barista muda ini dari Bandung ya. Kita tunggu kehadirannya. Kita tunggu, namanya Syifa Fadila. Kita tunggu ya sebentar lagi. Kita mau ngomongin bagaimana nih teman-teman barista di masa pandemi ini seperti apa. Oke, sebentar ya. Ya, kita akan ngobrol 1 jam. Oke, Syifa, selamat Halo, sore. Mas. Selamat sore, Mas. Halo, apa Ya, kabar? oh ya, baik. Gimana? Di Bandung hujan apa enggak? Di Bandung ini mendung. Hari Oke, ini mendung, tapi ya, belum hujan. kita mau ngobrol 1 jam ya. Kita moga-moga Siap. sinyalnya bagus. Eh, Amin. ya, disalamin dulu nih teman-teman, kayaknya sudah banyak yang hadir Halo, ini. iya. Ini ada teman saya, ada Mas Andi. Halo, Mas Andi. Mm-mm. Ada Mas Andi, Mas Vindi. Halo. Ini teman-temanku. Apa kabar, Mas? Sehat di Jogja? Jogja ya, Mas ya? Ya, ya, alhamdulillah. Oke, Syifa, eh saya pengen nanya, kamu tuh mulai suka nekunin kopi itu sejak kapan itu? Terus gimana ceritanya? Jadi kalau nekunin kopi itu sebenarnya kalau untuk secara profesi ya Mas ya, Siva tuh terhitung baru. Secara Mm-mm. profesi itu baru serius mungkin di sini dulu itu 2015 di Coffee Bean dulu. Tapi hanya sebentar karena tempat kerjanya agak nggak sustain. Terus saya juga nggak terlalu banyak belajar di situ, jadi memutuskan untuk akhirnya keluar tahun 2015 akhir. Tapi kalau untuk belajar kopinya itu sebenarnya sudah dari 2014. Eh, Mas Toto, iya. Jadi dari 2014 itu saya dulu coffee shop pertama yang saya kunjungi itu di Drizzle Coffee. Nah itu tempat pertama di mana saya akhirnya antusias sama kopi. Nah dari situ saya belajar, saya ketemu dengan beberapa teman, diajarkan juga, diperkenalkan juga sama seduh manual, sama jenis-jenis kopi yang waktu itu saya pikir aneh lah, karena kan kopi kan masa bisa rasanya seperti jeruk ya Mas Toto ya, seperti anggur atau apa segala macam. Nah dari situ saya mulai tertarik. Dari 2014 sampai tahun 2019 itu saya home brewer. Jadi dan hanya di seduh manual aja, karena kalau di latte yang kayak gitu-gitu saya nggak ada alatnya, jadi di seduh manual aja. Masuk tahun 2019 akhir itu alhamdulillah dapat kesempatan untuk kerja sama Pak Adi sama Mas Andi di 458 Coffee Lab. Di sini juga ada Ibu Mia. eh Sampai sekarang mungkin udah mau menginjak 8 bulan saya bekerja dan belajar di 5758 Coffee Lab gitu, Ya, Mas ya. Toto. Eh, apa yang paling yang setelah kamu belajar dan sebagainya, keunikanmu dibanding barista yang lain apa? Keunikanku, duh, apa ya Mas ya? Jangan-jangan Jadi nggak kalau tahu. kalau sebetulnya kalau dalam urusan hal skill ya Mas ya. Hmm. Kalau dalam hal skill tentu banyak banyak sekali barista yang lebih pandai ya Mas ya, lebih Ya, lebih ya, lebih apa ya? Ya lebih lebih pandai daripada saya. Karena saya memang baru berprofesi ya. itu kan dari akhir tahun 2019 ya Mas ya. Tapi satu hal yang saya pede sebenarnya Mas, saya itu kan tidak masuk standar barista cantik pada umumnya ya Mas ya. Hmm. Kebetulan berat badan saya agak gemuk,
Saya juga sebenarnya saya tidak eh, pokoknya kalau kalau misalnya jahatnya mungkin tidak enak dipandang lah awalnya ya Hmm. Mas ya. Saya Ya, nggak pede masuk ke 5758 itu, saya nggak pede sebenarnya. Karena ya barista-barista lain kok cantik apa segala macam, sampai akhirnya udahlah saya nggak inilah, saya emang nggak emang hiraukan akhirnya. emang minum kopi ada urusannya dengan badan ini. Tuh, kalau kalau di front line Mas, di depan itu Hmm, biasanya hmm, kan orang inginnya lihatnya kan yang cantik-cantik, yang hmm. ganteng-ganteng. Dulu saya nggak pede, saya dulu nggak pede, saya kan nggak cantik gitu ya. Akhirnya ya, jadi saya putuskan akhirnya oke, kelebihan saya adalah saya pede. Hmm, hmm, hmm. Ya kan, mestinya kan ada feedback ya dari pem, peminum kopinya itu kayak apa gitu. Kan kamu mesti tahu dari situ kan. Yang Iya. hasil karyamu itu dari para penggemar kopi itu ada feedbacknya apa enggak? Hasil karyaku itu mungkin yang berupa produk ya Mas ya. Maksudnya mungkin produk yang aku suguhkan ke customer ya mungkin. Ya, ya. Kalau untuk kalau untuk produk yang pernah saya pribadi suguhkan ke customer. Tuh, ini kayaknya gangguan sinyal ini. Diulang tuh. Nah ya, Tadi ya. nggak bagus sinyalmu Tadi tuh. sampai ini ya. Iya, ini agak Coba diulang kalau semundur. misalnya Ah, siap Mas. Jadi kalau misalnya untuk feedback dari customer ke saya mengenai produk, itu sebenarnya mungkin secara umum sama ya Mas ya. Semua barista itu kalau untuk rasa kita ambil yang secara umum mungkin ketika disuguhkan kopi, terutama seduh manual ya Mas ya, ketika disuguhkan kopi misalnya rasanya sama seperti ekspektasi pelanggan, itu mungkin feedbacknya seputar itu aja. Oh iya Mbak, keluar rasa ini, keluar rasa itu gitu. Mungkin untuk beberapa rekan barista juga feedbacknya sama lah Mas, kurang lebih. Cuman yang beberapa kali saya dapatkan dari customer itu eh, lebih ke pelayanan. Saya cukup percaya diri kalau saya orangnya cukup ramah sama customer. Jadi mungkin untuk feedback yang paling sering saya dapat mungkin dari situ. Kalau untuk produk rekan-rekan saya terutama ya Mas ya, mereka bikin kopi yang bisa lebih enak dari saya gitu. Oke, sebelum kita ngomong situasi bagaimana urusan kopi ini dengan pandemi ya. Sebelum itu, Ya. sebelum ini apa namanya? Kira-kira sudah sejauh mana sih Pak keramaian atau respon masyarakat ya terhadap kopi ini kayak apa nih? Kalau respon masyarakat dari sudut pandang barista ya Mas ya, kalau misalnya secara umum mungkin Mas Andi mungkin lebih paham ininya. Tapi kalau secara kebaristaan saya pribadi, saya melihat antusias orang-orang terhadap kopi itu semakin sini semakin kompleks. Kompleksnya itu orang-orang sudah mulai paham, sudah mulai minta eh, pengalaman rasa yang lebih spesifik terhadap kopi. Seperti misalnya untuk seduh manual. Dulu kan sebelum ada seduh manual mungkin kita hanya tahu kopi itu kopi hitam rata-rata ya Mas ya. Kopi hitam americano lagi, kopi hitam americano lagi. Setelah diperkenalkan terhadap seduh manual dan ternyata sudah banyak di luar sana orang-orang yang care terhadap kopi yang kita buat. Sekarang permintaannya udah mulai, saya minta tolong Mbak diseduhin kopi ini, beansnya ini ingin rasanya keluarnya rasa strawberry, ingin keluarnya rasa jeruk, anggur dan segala macam. Orang-orang sudah mulai mengarah ke situ. Buat saya itu sesuatu yang baik ya Mas ya, karena selain menambah pengetahuan tentang kopi terhadap customer, itu pun juga jadi meningkatkan kualitas baristanya sendiri Mas. Menurut saya pribadi. Jadi istilahnya kita lebih giat lah dalam mengasah skill kita gitu, biar bisa mencapai kepuasan pelanggan.
Iya, iya. Jadi kamu sendiri berjaringan dengan barista di mana saja? Kalau saya pribadi, saya punya beberapa kawan yang bekerja di coffee shop yang berbeda-beda. Hmm. Kebetulan komunitas baristanya di sini cukup kuat di Bandung itu. Ya, Ada ya. komunitas seduh manual, ada komunitas rock presso juga ada, macam-macam lah bentuknya. Kalau saya pribadi itu paling sering itu nongkrong dulu itu saya paling sering sebenarnya dulu itu saya tuh customer mas di sini mas. Ya, ya, Jadi ya. jadi sebenarnya komunitas saya tuh nggak terlalu besar, tapi saya kenal beberapa orang yang memang menekuni profesi sebagai barista. Kalau di luar Bandung, nggak ada jaringan dengan teman-teman lain di luar Bandung? Kalau di luar Bandung itu kebetulan karena ada beberapa orang yang dulunya ikut kelas di 5758 Coffee Lab. Saya ada beberapa teman di Jogja itu yang sampai sekarang masih berhubungan. Dan kebetulan saya juga ada saudara saya di Jogja, Mas. Di ini Rahayu Roastery itu Kang Fadil itu sepupu saya di sana. Terus ada beberapa juga tekan di Laju, di Take Off itu beberapa orang saya tahu meskipun kita tidak terlalu dekat, tapi saya cukup mengenal beberapa orang di Jogja. Oke, sekarang coba kita masuk di gimana nih perubahannya setelah ada pandemi ini, kayak apa nih situasinya, apa mungkin juga Siva mungkin juga apa namanya tahu ya informasi-informasi nggak hanya di Bandung gitu ya. Kira-kira sudah kayak apa ini menghadapin pandemi corona ini? Yang berubah apa gitu? Kalau untuk menghadapi pandemi ya Mas Toto, sejujurnya cukup sulit untuk teman-teman pemilik coffee shop, juga kami sebagai pekerja di Bandung itu. Ada beberapa teman-teman yang terpaksa akhirnya diberhentikan. Dan ada juga beberapa coffee shop yang akhirnya terpaksa ditutup sampai waktu yang belum ditentukan karena memang pelanggannya memang sudah nggak ada. Ada juga beberapa yang akhirnya beralih jualan kopi botol. Jadi banyaknya yang jual 1 literan ya. Di Jogja juga rame, saya dengar banyak beralih ke sana. Cuman kalau untuk profit itu saya rasa tidak hanya di sini tapi di hampir di semua tempat itu pasti sangat menurun untuk profit, sangat disayangkan juga. Dan sebetulnya kalau misalnya mencari solusi ya Mas ya, mencari jalan lain lah untuk apa? Mempertahankan profit seperti semula lagi sebenarnya cukup sulit ya Mas ya. Karena dengan banyaknya coffee shop yang saya lihat jadinya kan semacam kita bagi-bagi ya Mas ya sama teman-teman coffee shop yang lainnya. Dan ya itu tadi karena pelanggannya sudah nggak ada juga, jadi terpaksa banyak coffee shop yang tutup kalau di Bandung. Agak sedih saya sebenarnya, agak sedih melihatnya banyak warung-warung kecil yang akhirnya harus memulangkan karyawan juga. Cuman alhamdulillah untuk saya dapat rezeki ya Mas ya. Untuk di Coffee Lab sendiri kita diusahakan untuk jangan sampai ada yang dirumahkan. Lalu kita juga masih masuk dan bekerja untuk di 5758 Coffee Lab dan di beberapa tempat. Oke. Nah, gimana tuh perkembangan upaya-upaya apa namanya kopi-kopi yang dibotolin itu kayak apa nih? Kopi botolan itu saya lihat memang lumayan ramai ya Mas. Cukup bagus saya lihat. Banyak teman-teman yang karena kemarin mungkin karena suasananya lebaran ya Mas ya, jadi ada yang bertukar parcel itu saling beli kopi dari mana lalu dikirim kemana. Jadi alhamdulillah mungkin di beberapa tempat itu ada profitnya cukup terbantu lewat kopi botolan. Tapi berhubung kopi botolannya itu besar, volumenya besar 1 liter, mungkin ada yang setengah literan juga, ada yang kecil-kecil juga. Jadinya tidak terlalu sering orang yang beli. Saya dapat curhatan dari teman saya yang memang barista di salah satu coffee shop di Bandung itu memang sekali ada orang yang beli itu langsung rame, banyak yang beli. Tapi setelah itu nggak ada karena mereka nunggu menghabiskan kopi yang sebelumnya. Jadi kalau belum habis ya nggak beli kan? Iya gitu. Kalau misalnya dari Coffee Lab sendiri,
kami tidak menyediakan kopi botol, tapi kami memproduksi kopi instan. Ya, kopi instan yang semacam Nescafe Gold gitu. Ya, bikin semacam itu juga. Jadi iya betul, kami sasetan bentuknya atau apa? Bentuknya botolan. Teman-teman kalau misalnya mau lihat produknya kayak gimana bisa dicek di Cara Instant Coffee di Instagramnya 5758 Coffee Lab. Ada nggak contohnya? Contohnya Yang udah dikemas. Contohnya yang sebentar ya Mas ya? Ya, ambil aja, ambil, nggak apa-apa. Teman saya, ini ada teman saya di sini. Ada Mas Kris, ini barista senior di sini. Sudah di sini lebih duluan dari saya. Hai Mas. Oke, Mas Kris. Oke, ada contohnya. Jadi maaf. Jadi ini contohnya ya teman-teman ya. Bentar. Nah, jadi ini bentuknya. Ini bentuknya kotak seperti ini ya Mas. Kayak gini. Lalu di dalamnya itu ada macam-macam kopi. Jadi dalam satu botol itu kebetulan box yang ini batch 4 itu isinya ada Garut, Kerinci, dan Pangalengan. Itu jenis beansnya. Lalu isinya itu kita per botol kayak gini Mas. Oke, ada berapa botol tuh satu kotak itu? Dalam satu kotak ini isinya ada 6 botol. Ada 6 botol, itu rasanya beda-beda. Dan kelebihan si kopi ini itu dia nggak meninggalkan ampas. Jadi semacam ya seperti yang tadi disebut ya Mas ya, Nescafe itu, jadi dia langsung diseduh bisa langsung diminum. Gitu teman-teman. Dan ini juga bisa dibikin cappuccino, mau es kopi, apa juga bisa si Cara ini. Bisa dipesan online juga nggak itu? Bisa dipesan online Mas, ada di Tokopedia dan ada di Instagram juga. Apa Instagramnya itu yang kalau pesan itu teman-teman di sini? Instagramnya itu ada di, aku ketik di komen ya Mas ya, 575. Cara Instant Coffee. Nah, jadi teman-teman bisa cek di situ kalau misalnya ada teman-teman yang mau ngopi, karena kebetulan sekarang lagi social distancing ya Mas ya, jadi ini kan, cukup membantu juga sih. Datang ke situ kan. Iya, tapi masih ada Mas yang datang ke sini, datang ke sini ngobrol itu masih ada. Tapi hanya sebentar terus sudah itu. Di mana itu anunya? Apa? Alamatnya di mana? Alamat pengirimannya ya Mas ya? Bukan di Bandung anunya. Coffee shop. Oh, kalau Coffee Lab di sini itu alamatnya di Komplek Pondok Hijau Indah. Jadi begitu masuk gerbang nanti sebelah kanan itu langsung ada ruko-ruko itu besar di situ. Rusak berapa? Rusak Pinus Raya Barat. Blok E1D. Oke, tolong nanti lupa saya. Diketik aja ini kan yang ikut kan nggak cuma orang Bandung ini. Iya, halo semuanya yang udah join. Coba diketik aja alamatnya. Juga alamat tadi udah ya, alamat apa namanya kalau mau pesen online gitu ya. Yang tadi ya, betul. Kalau mau pesen online bisa ke situ langsung. Oke, apalagi nih problem-problem yang dihadapi di pandemi itu selain ya akibatnya banyak kafe yang tutup dan sebagainya, juga ada upaya-upaya untuk apa namanya ada produk-produk yang bisa dipesan ya. Kalau botolan tadi kan pasti orang beli akan pesen lagi atau beli lagi menunggu habis lah kan. Ya. Kalau untuk masalah yang lainnya ya Mas Toto, kalau untuk dari sudut pandang sebagai barista itu ada banyak sekali barista yang memang di beberapa tempat itu memang sudah part time. Mereka part time, lalu ada beberapa juga yang memang underpaid. Jadi mereka dibayar di bawah UMR. Beberapa rekan saya itu ada beberapa yang dibayar di bawah UMR, juga ada yang di PHK, diberhentikan sama coffee shopnya. Nah itu jadi problem untuk teman sesama barista, karena kami sendiri pun sebetulnya nggak punya jalan untuk membantu sama teman-teman yang memang nggak
yang diberhentikan. Tapi kemarin itu saya sempat lihat di Instagram itu ada, saya lupa nama akunnya apa, tapi Ya, dia ya. itu semacam meng-hire beberapa teman barista. Jadi dipekerjakan itu shiftnya gantian, teman barista yang diberhentikan. Jadi coffee shop mana yang mau volunteer ke situ, bisa mendaftar. Nanti mereka akan menyalurkan beberapa teman barista yang diberhentikan untuk akhirnya kerja di coffee shop tersebut. Itu cukup bagus, cukup membantu teman-teman meskipun mungkin tidak besar ya Mas ya penghasilannya, tapi setidaknya masih ada pegangan gitu. Gitu. Kemarin saya lihat di Instagram itu, lewat Instagram saya, itu cukup menarik buat saya. Terus apalagi yang kemarin kan katanya kamu sempat mencoba untuk memetakan atau menanya ke teman-teman barista pada umumnya gitu. Apalagi informasi yang kamu dapat itu. Jadi kalau kemarin itu sebetulnya tadi pagi ya Mas ya, saya sempat brainstorming dengan beberapa teman. Juga kemarin saya sempat buka DM saya untuk pertanyaan. Itu ada teman yang bertanya masalah apakah sebagai barista itu harus tersertifikasi atau apakah kami harus punya standar profesi atau dan sebagainya. Itu ada yang bertanya seperti itu. Ada juga yang mengeluh masalah yang itu tadi, gaji di bawah UMR, lalu status sebagai part time yang terus-terusan diputar, itu boleh atau enggak. Dan juga ada beberapa pertanyaan seputar bagaimana ya caranya kami menghadapi pandemi ini ketika kami diberhentikan dan beberapa digaji sangat minim. Ada beberapa yang bertanya seperti itu. Kalau misalnya untuk pertanyaan yang tadi mengenai standar profesi ya Mas Toto ya, saya merasa sebetulnya standar profesi itu satu kembali ke kebutuhan baristanya. Apakah memang menginginkan pekerjaan sebagai barista ini sebagai profesi atau hanya untuk amatir saja? Kalau misalnya untuk amatir, saya ada waktu dan ada uangnya ya terutama ya Mas, saya sangat menyarankan untuk mengambil standar profesi. Sebetulnya kalau misalnya memang hanya untuk amatir akan sangat disayangkan kalau misalnya sampai standarnya nggak kepake kalau buat saya. Cuma mungkin saya pribadi sebetulnya tidak ada kapasitas ya Mas ya untuk menjawab ini. Karena ini sebetulnya pertanyaannya agak berat. Cuman nggak apa-apa, dari sudut pandang pribadi ya. Kalau misalnya dari sudut pandang pribadi saya, selama ada uang dan waktu, sekolah lah kalau buat saya. Siapa yang menentukan standar itu sekarang? Kalau untuk sekarang, kalau untuk sekarang itu jadi standar itu setahu saya itu yang internasional ada. Kalau yang saya ketahui di sini ya Mas ya, karena di 5758 Coffee Lab juga ada sertifikasinya. Jadi ada yang untuk yang untuk pro itu ditentukan oleh SCA, Specialty Coffee Association, itu untuk di Coffee Lab gitu. Dan ada juga beberapa kelas yang sebetulnya beberapa kelas di sini yang banyak yang umum lah Mas, untuk barista-barista seperti kami itu bisa ambil. Di sini ada kelas barista juga, ada kelas Coffee 101 juga. Untuk sertifikasi lain saya jujur belum tahu apakah negara ada mengeluarkan sertifikasi profesi untuk barista. Cuman kemarin saya sempat dikasih informasi kalau ada program pelatihan. Ada program pelatihan barista yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itu ada kemarin. Halo, dadah. Itu cucu saya itu. Oke. Gitu Mas. Jadi, nah sekarang sejauh mana itu persentase yang amatir dan yang profesional ini, kalau di Bandung lah katakan, persentasenya ada kayak apa itu? Kalau bicara angka sih Mas, sebetulnya saya nggak yakin ya Mas ya. Cuman ada banyak kawan di sini yang memang mengambil kelas, tapi bukan untuk sertifikasi, tapi hanya untuk mengambil ilmu lah, untuk belajar. Jadi mereka ambil kelas yang memang tidak memerlukan ujian, kelas yang hanya kelas tatap muka biasa yang memang tidak
ada nilai akhirnya lah. Jadi hanya memang macam sekolah gitu, macam apa ya, macam ikut inilah seminar. Kan kayak jadi nggak ada kelulusan. Kayak customer kan juga nggak nanya kan, ini ada udah punya apa namanya, udah punya standar tadi apa enggak kan, enggak. Kalau customer kan ya cocok apa enggak itu kan, enak betul, apa enggak menurut customer gitu. Iya ya. Iya. Kalau untuk, iya betul, kalau customer memang ada beberapa yang memang saya soal ngopi nggak apa-apa. Beberapa customer seperti itu, saya soal ngopi nggak apa-apa. Tapi ada juga customer yang memang bawel, yang mereka itu sampai nanya, Mbak, ini kopinya ditanam di ketinggian berapa meter di atas permukaan laut. Nah, kalau itu kan udah lain lagi kan. Kalau itu kan udah orang kepengen tahu apa namanya sejarahnya, kepengen tahu asal usulnya, kepengen tahu asal muasalnya. Itu saya pikir betul Mas. Iya. Ya, lanjut. Coba tadi gimana? Iya. Yang menurut saya menjadikan sekolah kopi ini dibutuhkan itu yaitu tadi pertanyaan-pertanyaan pelanggan mengenai kopi. Ini gimana, minta diajarin cara seduhnya gimana gitu. Kita memang bisa belajar sendiri. Ilmu itu memang sekarang gratis ya Mas ya. Di YouTube itu banyak sekali cara menyeduh A, cara menyeduh B, pakai alat apa itu banyak. Tapi ketika kita tidak betul-betul belajar serius ya Mas ya, menurut saya kita hanya akan paham cangkangnya aja kalau buat saya pribadi. Karena ternyata pengalaman saya belajar dari teman-teman saya dari 2014 sampai sekarang itu, ternyata ketika saya masuk ke sini itu ada beberapa yang memang ada yang salah, ada yang keliru, ada yang kurang, ada yang benar tapi sebetulnya nggak bisa dipraktekin, tapi ada teori itu gitu. Banyak sebetulnya. Nah, sekolah kopi ini sebetulnya memfasilitasi itu kalau untuk saya. Jadi untuk barista-barista itu nggak misleading gitu. Jadi nggak mengajarkan teori-teori pendekar gitu loh Mas. Apa itu kalau teori-teori pendekar itu misalnya apa? Gimana ya? Jadi waktu itu sempat ada pelanggan ke sini. Dia itu ingin kopi. Jadi dia memesan kopi tertentu dengan tasting notes tertentu itu. Jadi ada keterangan rasa tertentunya lah dari situ. Keterangan rasanya itu, jadi kopi ini kalau misalnya diseduh, katakanlah keluarnya rasanya akan manis, asam gitu kan. Nah, dia itu ngotot ingin kopinya itu rasanya A, padahal itu tidak bisa pakai metode yang dia pinta. Katakanlah saya kopi ini rasanya B, tapi saya ingin rasanya A dengan teknik B, tapi rasanya harus A. Bisa nggak Mbak? Lalu saya pikir sebetulnya bisa, tapi nggak maksimal gitu dengan ini. Tapi customer saya ngotot karena itu yang diajarkan di YouTube. Tuh, banyaknya kayak gitu Mas. Banyaknya maksudnya. Jadi gimana? Jadi mereka memaksakan teori yang sebenarnya nggak applicable gitu kalau buat saya. Iya, kalau itu kan tinggal apa namanya, kalau baristanya menguasai kan oke. Ini kalau seperti itu ya pasti nanti akan terjadi, rasanya akan begini. Coba aja, kalau Anda maksa ya nggak apa-apa, dicoba aja kan, bisa begitu toh. Iya Mas. Jadi akhirnya itu jadi pilihan terakhir aja. Akhirnya mohon maaf, kami hanya bisa minta maaf dan menjelaskan kalau nggak bisa. Itu nggak mungkin lah. Bisa diusahakan maksudnya, tapi tidak akan maksimal gitu. Kalau customernya mau, biasanya udahlah nggak apa-apa, pokoknya saya pengennya kayak gitu. Karena kita proses. Kalau misalnya ngotot ingin rasa seperti itu, ya paling kita menawarkan ganti ke produk yang lain. Gitu. Sebenarnya itu akal-akalan barista aja sebenarnya. Oke, coba disampaikan lagi yang hasil kamu ngobrol dengan teman-teman barista yang lain sebelum ini, terutama ini di masa pandemi ya, apalagi coba informasi jadi, apalagi. Jadi di masa pandemi ini ya Mas ya, karena kita banyak punya waktu luang untuk
kayak punya banyak waktu luang untuk belajar lah Mas ya. Beberapa teman barista saya itu ada yang memang mereka mengasah skillnya di rumah. Jadi maksudnya ada beberapa barista yang memang memilih untuk ya udah saya ikutan kursus online di masa pandemi ini ya. Saya ikutan kursus online karena ada beberapa teman yang memang memberikan informasi ada kursus kopi ini itu online. Tapi untuk beberapa teman yang memang tidak punya privilege itu, untuk beberapa teman yang memang tidak ada uangnya ya Mas ya, terutama kan masalahnya kan mahal ya Mas ya. Yeah. Kelas-kelas itu. Itu mereka itu memilih untuk brainstorming di rumah itu bareng-bareng sama teman yang lain. Jadi semacam nyeduh online lah Mas. Jadi mereka saya pengen nanya, ada nggak sih relasi antara barista dengan para customernya, para penikmatnya itu ada apa enggak sih? Relasi hanya maksudnya sekedar ya kenal ya, saling terus berhubungan. Iya. Nah, ini sebetulnya unik ya Mas ya di Bandung ini. Jadi setiap coffee shop itu mereka akan punya gengnya sendiri. Jadi mereka akan punya customer yang akan setiap hari nongkrong di situ. Kalau di lab sendiri, di tempat di 5758 Coffee Lab sendiri, itu kami hampir setiap hari kedatangan tamu yang sama. Pasti datang ya Mas ya. Kedatangan tamu yang sama, mereka memesan minuman yang sama, dan mereka bisa sampai nongkrong di kedai itu dari pagi sampai malam, sampai tutup. Itu luar biasa menurut saya, karena kan tidak semua orang mau menghabiskan waktu sebanyak itu di satu tempat yang sama ya Mas ya. Untuk saya itu luar biasa, unik sekali. Di Jogja pun sama. Kemarin saya beberapa kali ngobrol dengan teman barista di sana. Di setiap coffee shop itu pasti ada geng-gengannya sendiri. Untuk di lab sendiri ya itu banyak sekali. Maksudku, kami sempat juga maksudku dengan relasi seperti itu, kira-kira apa ini perubahannya setelah, karena pandemi ini membatasi orang untuk kumpul, membatasi orang untuk pergi, itu ada nggak implikasinya, ada apa enggak itu? Artinya tetap mereka berhubungan dan bisa pesan, bisa macam-macam gitu. Dari customer reguler sendiri sebetulnya masih banyak yang main ke kedai, masih banyak. Lalu ini juga saya saya senang sekali ya, karena customer ini mereka kadang-kadang mereka bikin grup sendiri, lalu mereka telepon bareng-bareng. Lalu di sini juga karena kami sedang meramu kelas online di 5758 Coffee Lab, jadi kami itu bikin prototipenya itu dengan customer. Jadi customer kami itu dilibatkan dalam percobaan kelasnya. Jadi kami dengan meskipun nggak bisa datang ke Coffee Lab, kami memang masih berhubungan, masih banyak yang pesan online juga. Kadang-kadang ada yang mampir sebentar, pesan sekali, nanti pulang, lalu nanti kembali lagi, itu masih ada customer kami, syukur. Oke, apalagi yang informasi ini terutama berkaitan dengan masa sekarang ini, yang dari informasi dari teman-teman yang lain, masih ada nggak? Kalau cerita teman-temanku sih masalah ini Mas, kerampokan coffee shop. Jadi banyak yang tempat kopinya dibobol, banyak yang kehilangan barang, ada yang pegawainya bawa kabur alat, ada yang macam-macam lah Mas. Jadi banyak orang yang manfaatkan musibah ini gitu. Itu saya dengar beberapa kali itu coffee shop di bobol itu di Bandung ya terutama. Cuman alhamdulillah karena komunitasnya lumayan besar, jadi rata-rata bisa ketangkep lagi. Jadi dia ambil, dijual ke komunitas kopi. Komunitas kopi itu nanti ngasih tahu ke punyanya. Itu sering Mas. Iya, karena lingkarannya itu aja kan. Iya. Jadi betul, lingkarannya itu tapi dijual di lingkaran yang sama pula kan gitu. Alhamdulillah jadi cepat ketemu. Oke. Kira-kira apalagi ini dengan kita kan
belum tahu nih sampai kapan ini situasi seperti ini. Apakah sudah ada apa namanya, nggak tahu lah, strategi atau apa gitu supaya mungkin kalau saya lebih bagaimana supaya tetap teman-teman bertahan ya, bisa survive gitu ya dalam situasi seperti ini. Kira-kira upaya-upaya apa saja yang akan atau mungkin sudah dilakukan? Ya, jadi kalau di tempat kerja saya, Mas, customer memang sudah nggak ada yang datang, sudah jarang yang datang. Masih ada tapi memang tidak seramai sebelumnya. Upaya kami mengatasi itu adalah terima kasih sama Mas Andi, Bapak dan semua yang merumuskan lah ya, bagaimana caranya agar kami semua bisa tetap kerja masuk ke lab. Kami ganti shiftnya. Jadi yang biasanya masuk setiap hari itu jadi diselang-seling, Senin masuk, Selasa libur, Rabu masuk, Kamis libur, seperti itu. Lalu ada penyesuaian juga dengan teman-teman yang lain sampai akhirnya kalau di tempat kerja saya kami akan bisa tetap masuk sampai kurang lebih bulan Oktober. Kalau misalnya pandemi ini terus ya Mas ya, kalau pandemi ini terus kami hanya akan bisa masuk sampai bulan Oktober. Tapi mudah-mudahan enggak. Teman-teman barista yang lain ada yang kurang beruntung memang diberhentikan, cuman akhirnya pindah haluan jadi jualan yang lain. Yang jualan sekarang rame Mas. Jadi teman-teman barista maksudnya jualan yang lain itu udah di luar kopi gitu atau gimana? Di luar kopi Mas, semua jualan masker, jualan saya juga, karena saya juga kebetulan jadinya jualan kue-kuean. Ya. Nambah-nambah gitu. Kalau di tempat kerja saya seperti itu upayanya untuk gimana caranya agar kami bisa panjang umurnya ya Mas ya. Itu ya mestinya kan minum kopi dengan makan makanan kecil apa gitu kan nggak apa-apa toh. Iya bisa kayak gitu. Jadi banyak teman yang akhirnya udahlah saya jualan ini. Mestinya produknya juga sekarang tidak hanya kopi plus iya, apa. Jadi ada makanan yang lainnya. Iya. Jadi tadi itu kotaknya itu satu kotak itu isinya tidak hanya kopi gitu loh. Isinya ada rotinya juga ya. Iyalah, apa gitu lah. Oke, apalagi? Alhamdulillah, syukurnya jadi banyak teman-teman yang mencoba untuk ini berniaga Mas. Itu jadi banyak teman-teman yang mencoba hal yang baru lah gitu. Syukurnya kami hanya bisa berharap pandemi ini berakhir aja, karena sebetulnya nggak banyak yang bisa dilakuin ya Mas. Hanya ya sebisa mungkin kami ya bertahan dengan penghasilan yang ada. Dan ya nambah-nambah penghasilan lah mungkin dari kanan kiri. Banyak teman-teman yang akhirnya ya itu tadi lah, jualan yang aneh-aneh, semuanya dijual. Iya, ya mestinya jualan yang aneh-aneh itu supaya kopinya juga tetap bertahan gitu loh. Iya betul. Tapi kadang-kadang kebijakan dari coffee shopnya juga membatasi itu sih Mas. Jadi bukan kita ini kan sekarang ini sedang kitanya sendiri berpikir, ya ikut jualan. Iya betul. Sedang berpikir bagaimana supaya survive ini dengan situasi ini, karena kita juga nggak tahu nih sampai kapan ini. Kalau makanya tadi saya ngajak ngobrol bagaimana sebelum pandemi kayak apa gitu ya. Nah ini kan udah kalau nanti kita bicara new normal itu kayak apa nih nasibnya juga untuk kopi gitu loh. Jadi ternyata tapi intinya adalah bagaimana supaya tetap teman-teman bisa survive gitu loh. Iya betul. Yang paling penting itu sih Mas, karena ya harus saya akui juga beberapa teman barista ini banyaknya mahasiswa. Lalu banyaknya juga yang baru lulus, yang belum tahu yang belum dapat pekerjaan di tempat yang memang diinginkan. Itu batu loncatannya biasanya bekerja di coffee shop. Banyak juga teman-teman yang seperti itu, yang mengalami kesulitan juga gitu. Nah, ya kembali lagi nggak banyak yang bisa dilakukan sama kami. Kalau saya malah justru berpikir ini untuk teman-teman yang memang sudah memilih
bahwa saya akan menekuni untuk hidupnya adalah Profesi ini betul. gitu nah. Ya. Kalau yang iseng-iseng kan soal lain itu. Tapi yang saya coba pengen ngobrol sama kalau kamu sendiri ini udah pilihan atau belum? Saya kesini itu nggak gimana ya Mas, jodoh kayaknya Mas. Jadi saya itu kan customer di sini itu kan kan dari tahun itu kan sejarahnya, tapi saat sebenarnya akhir-akhir ini atau kapan gitu sebenarnya, apakah kamu sendiri juga sudah berpikir, wah saya ini kayaknya ini deh hidup saya atau passion saya di sini gitu loh, sudah sampai pada tingkat itu atau belum itu? Ini kita nggak ada, ini nggak ada urusannya dengan pandemi ya, urusannya dengan passion nih. Kira-kira sebenarnya saya memutuskan akhirnya berkarir di sini itu sebetulnya dari sejak pertama saya diangkat full time sama Bapak sama Pak Adi. Jadi sebelumnya kan saya itu selama 2 bulan itu part time. Di situ sebetulnya saya masih oke, kalau setelah ini selesai saya mau kerja di mana, karena sebetulnya basic saya kan di dapur ya Mas ya, bukan di ibar. Itu masih satu ranah, masih di hospital. Iya. Akhirnya setelah diangkat oleh Bapak di Coffee Lab ini menjadi full time, saya berpikir ya sebetulnya pekerjaan jadi barista itu memang resikonya ya memang begitu, gajinya mungkin tidak akan sebesar bekerja di kantor mana gitu apa. Tapi bukan tidak mungkin itu menjadi penghasilan utama gitu maksud saya. Karena sebetulnya banyak kayak contohnya di sini ya Mas ya. Di sini itu manajemen bukan cukup tapi sangat baik dan sangat menginspirasi saya untuk belajar hal-hal yang lain selain hanya belajar di bar saja. Jadi selain kami diajarkan untuk buat kopi, ya kebetulan saya juga ikut kelas di sini juga setelah saya bekerja jadi barista. Mereka juga menginspirasi saya untuk belajar mengajar, untuk bantu-bantu mengajar di sini. Untuk juga kemarin Mas Andi juga titip sama saya untuk belajar bikin podcast segala macam. Tempat kerjanya alhamdulillah sangat mendukung untuk berkarir di samping kanan kiri gitu. Jadi alhamdulillah sebetulnya bisa dijadikan profesi utama gitu bagi saya. Iya, saya kan membayangkan seorang barista itu kan kayak apoteker gitu ya. Nah, tinggal apoteker itu kan belum tentu punya apotek juga, cuma dia bisa di situ gitu. Nah, persoalan punya sendiri atau tidak itu kan soal apa namanya, soal lain ya. Nah, saya kira tadi pertanyaan saya, ketika kamu sudah memilih passionnya di sini, berarti kan yang sekarang dipikirkan adalah bagaimana supaya survive, tetap menjaga passionmu itu, sebenarnya kan itu toh. Iya betul Mas. Ya. Oke, apalagi? Sebetulnya nggak banyak Mas cerita tentang barista-barista di Bandung ini kalau yang berhubungan dengan pandemi ya Mas ya, karena memang kembali lagi kami tidak punya banyak pilihan selain sudah serahkan aja lah sama Tuhan, semoga pandemi ini cepat berakhir gitu. Cuman ini out of topik mengenai pandemi ya Mas ya. Saya sangat menyarankan dan saya sangat berharap teman-teman barista di kala pandemi ini bisa tetap belajar banyak mengenai keprofesiannya, terutama di bagian pelayanan, karena sekarang saya ganti sudut pandang sebagai customer ya Mas ya, karena ada beberapa barista yang sama customer itu seenaknya kadang-kadang. Ini ketika saya jadi customer ya Mas ya, ketika saya jadi customer, saya titip pesan sama teman-teman barista, profesi ini mungkin memang terlihat mudah untuk teman-teman. Maksudnya kami hanya meramu kopi dan memberikannya sama customer, tapi tidak juga menghilangkan touch kita sama guest. Jadi tetap beramah tamah sama guest. Itu hasil brainstorming saya kemarin sama teman-teman, karena
teman-teman saya pun punya keresahan yang sama mengenai itu gitu. Jadi saya berharap teman-teman tetap belajar juga. Kita semua memang sulit, kita semua ini, tapi belajar masih bisa di mana aja. Kita masih bisa banyak belajar, masih banyak kemampuan yang bisa kita asah lah gitu. Kalau menurut saya ya Mas ya. Ya kan, pesan dari teman-teman barista lain juga. Kan sebetulnya kan logikanya itu kan, apakah pandemi ini juga menyetop peminum kopi? Kan sebenarnya kan enggak toh. Mereka kan tetap aja minum kopi. Iya. Yang iya, tidak betul. Mungkin sudah enggak kumpul-kumpul, sudah Iya. mungkin ada yang tidak berani keluar rumah, atau Iya. memang harus tidak keluar rumah. Nah itu kan, atau membatasi pertemuan di keramaian. Yang berubah kan itu sebetulnya. Tapi kan Iya, tidak berarti menghentikan orang minum kopi. Iya, betul Mas. Kafein kan udah ada beberapa orang yang memang kebutuhan kafeinnya itu wajib ya Mas ya. Biasanya meskipun ada pandemi kayak gini akan tetap datang. Pasti akan tetap datang. Dengan prosedur keamanannya masing-masing ya Mas ya, pakai masker dan jaga jarak dan segala macam. Selalu datang, dan tidak semuanya juga butuh nongkrong. Beberapa hanya butuh, saya cuma mau ngopi doang, espresso, terus udah pulang. Itu masih ada orang-orang itu. Kami menjaga, berusaha untuk tetap memprovide itu untuk teman-teman yang memang butuh asupan kafein. Oke, ini masih ada berapa menit nih, lumayan nih. Apalagi yang penting disampaikan di sini? Kalau bagi saya Mas, ini hasil brainstorming juga ya. Oh, ini ada yang tanya ya Mas ya? Ini ada yang tanya apa barista nanti. Oh iya, teman-teman kalau ada yang mau nanya boleh ya Mas ya? Atau iya. mau sorry. ngobrol apa Tadi boleh? asik ngobrol sendiri kita. Iya. Ini apa barista nanti harus pakai masker dan sarung tangan terus. Izin jawab ya Mas Toto. Jadi silakan. Setiap coffee shop itu punya prosedur kebersihannya masing-masing. Dan untuk menghadapi pandemi ini, beberapa coffee shop memperketat itu. Untuk new normalnya sendiri, saya rasa kita akan tetap harus pakai masker. Tapi saya nggak gitu melihat efek yang signifikan dari pakai sarung tangan. Karena hanya cukup mencuci tangan aja sebenarnya udah aman. Karena sebetulnya nggak ada bedanya kita pakai sarung tangan dan nggak pakai sarung tangan, kecuali untuk mengolah makanan ya. Kalau mengolah makanan tentu harus pakai sarung tangan. Cukup cuci tangan dan hand sanitizer, pastikan tangannya bersih sebelum kita mengolah produk, itu sebenarnya sudah cukup aman. Cuma kalau prosedur masker saya rasa akan harus tetap dilakukan sih. Oke, apalagi ada pertanyaan lagi nggak? Coba cek. Teman-teman ada yang mau bertanya? Ini rame teman-teman saya. Halo semuanya, apa kabar? Ini banyak customer yang join Mas. Oh gitu ya, ya bagus lah. Iya. Atau gimana nih menurut sarannya teman-teman yang hadir di sini seperti apa? Ini kayaknya banyak teman-teman Bandung nih yang hadir. Iya, banyak teman-teman Bandung. Iya. Ini ada Mas Andi juga. Halo Mas. Mas Andi ada nih di belakang sebetulnya Mas. Udah baru tadi datang. Oke, apalagi Siva? Kamu udah selesai kuliah atau gimana? Aku masih kuliah. Aku semester 6 sekarang. Aku semester 6 tapi aku cuti. Jadi aku cutinya di sini. Cutinya sambil kerja di sini gitu. Aku sebenarnya dari dapur. Jadi orang dapur masak. Akhirnya belok jadi ke kopi. Cuti karena pandemi atau gimana? Cuti karena dana Mas. Oh ya, itu beda lagi ya kan. Ya kalau itu kan, saya cuti sebelum pandemi. Sebelum pandemi saya udah cuti. Tapi kalau cuti kan masuk lagi, atau kalau saya dulu kan udahlah cuti sepanjang masa aja, udah belajar sendiri gitu loh. Saya insya Allah masuk lagi bulan Agustus.
Agustus Insya itu Allah masuk lagi bulan Agustus. ya 2 bulan, itu 3 bulan lagi. rugi itu udah belum tentu loh Agustus sudah dibuka kampusnya. Iya, so kemarin saya sempat tanya juga Mas, apa bakal kembali normal perkuliahannya atau gimana? Karena eh, apa kampus saya itu negeri, setengah subsidi dari negara, jadi mereka ikut-ikut nanti pemerintah aja katanya. Kalau misalnya diminta masuk lagi ke kampus ya sudah katanya. Jadi biasanya beda sendiri. Oke, ini Biasanya masih kami akan beda sendiri. oke, ini masih menit-menit tinggal tinggal 8 menit nih kayaknya nih. Oke, mungkin Siva bisa bikin kayak closing statement kayak atau apa gitu sebelum kita menutup pertemuan kita sore ini. Oke Mas. Ini aku berbagi dengan teman-teman barista semua. Kalau misalnya mau menjadikan barista sebagai profesi itu sebetulnya kembali lagi tadi ya maksudnya sebetulnya sangat mungkin. Cuman kembali lagi ke kualitas kualitas kita sebagai barista itu kualitas seperti apa yang kita pengen. Karena membuat kopi itu karena sekarang sudah masuk third wave, membuat kopi itu kan tidak hanya sekedar kita menyajikan satu cup kopi ke customer, tapi juga bagaimana cara kita memberikan pengalaman rasa, pengalaman berkunjung untuk customer biar customernya balik lagi karena kan sekarang semua coffee shop udah seperti itu. Jadi perkaya diri kita, pesanku kembali lagi kalau misalnya untuk temen yang tadi kayaknya ada nih tadi temen yang tanya masalah sertifikasi itu, kembali lagi kalau misalnya mau ada uangnya ada waktunya, saya sangat sarankan untuk ambil sekolah karena itu memang sangat penting. Dan ketika kita sudah ngambil sekolah kan kita tidak akan bekerja dengan penghasilan di bawah UMR minimal lah Mas. Kita berangkat dari UMR lah gitu. Nah, itu pun kan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas diri kita sebagai barista gitu. Nggak semua barista itu kere karena pandangannya kan gitu, barista pasti kere. Nggak semua, kembali lagi tergantung sampai mana kita bisa mendorong diri kita. Kalau misalnya memang benar-benar cinta sama profesi ini. Kalau misalnya nggak cinta-cinta amat ya Mas ya, kerja di hospitality itu sebetulnya capek. Karena bukan hanya bikin kopi, tapi kita harus menghadapi customer yang macam-macam. Kalau nggak cinta, akhirnya akan mengeluh. Kalau sudah mengeluh ya akhirnya akan capek sendiri. Semuanya akan terasa kurang gitu. Jadi saran saya ya cintai apa yang kita kerjakan. Jadi customer mau segimana pun kita akan hadapi. Gitu. Kalau untuk para penggemar kopi apa saranmu nih? Untuk para penggemar kopi, kalau untuk membantu teman-teman kita, jajanlah. Pesan lah, sekarang bisa pesan lah. Iya, sekarang bisa online, semua udah online. Kopi ada yang literan, macam-macam juga. Kita bantu warung-warung kecil di sekitar kita untuk tetap sustain. Kalau bisa nggak bisa jajan nggak apa-apa, tapi tetap publikasi ke orang-orang kalau coffee shop ini masih buka, coffee shop itu masih buka. Paling mungkin untuk penikmat kopi itu aja. Jangan khawatir, masih ada banyak coffee shop yang kopinya enak-enak masih buka. Apalagi ya, ini yang jelas gini lah, yang jelas bahwa terutama untuk teman-teman yang sudah memilih barista sebagai passionnya, ya kita upayakan apa yang bisa membuat teman-teman itu bertahan ya dalam masa pandemi ini. Apapun lah itu, apa saja bisa dilakukan, tetapi tidak harus meninggalkan passion yang sudah Anda temukan itu. Saya kira itu, dan saya kira sampai zaman kapanpun tidak akan ada orang yang tidak meminum kopi. Saya kira itu yang ini tinggal kita sedang cari. Berarti kalau dari ungkapannya Siva tadi kan tetap ada dua ya, ada dua hal yang penting. Satu adalah memperdalam terus kemampuan sebagai barista,
Yang kedua, ternyata juga ada hal yang penting lagi, yakni bagaimana berhubungan dengan orang yang menikmati, entah komunikasinya, Ya, entah apalagi ya ya Mas, betul. membangun kedekatan, membangun sebenarnya relasi yang dibangun. Oke. Iya. Terima kasih banyak ya, ini terutama untuk Terima teman-teman kasih yang banyak Mas. sudah bergabung di sini gitu. Jadi sekali lagi, Terima kasih. tadi Siva sudah apa namanya, sudah menulis di kolom komen tadi ya, ada alamatnya apa namanya, kalau mau pesen atau mau datang, ini terutama teman-teman yang ada di Bandung gitu ya, atau suatu saat nanti teman-teman di luar Bandung yang pas di Bandung, kalau situasinya sudah memungkinkan bisa datang ya. Dan itu program-program latihannya ada nggak yang sudah didesain, umpamanya tentang latihan yang jarak jauh online gitu, sudah ada atau belum, atau baru disiapin? Kami sedang menyiapkan kelas online. Itu akan ada beberapa kelas yang nanti akan diumumkan di Instagram 5758 Coffee Lab. Jadi teman-teman yang mau informasinya bisa terus cek Instagramnya secara berkala. Akan rampung mungkin sebentar lagi. Jadi mohon bersabar teman-teman, karena udah banyak yang nanya ini ke admin. Mudah-mudahan secepatnya kita bisa mulai kelas online-nya. Oke, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih waktunya Siva. Terima kasih Mas, terima kasih juga. Semoga kita semua bisa melalui situasi sulit ini ya, dan semoga juga akan menemukan apa namanya, program-program baru, menemukan cara-cara baru yang lebih baik ya untuk menjaga apa namanya, menjaga survive kita semua. Terima kasih Siva, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Sampai jumpa lagi. Oke, nanti mungkin kalau ada hal-hal yang menarik lagi, kita bisa kencan lagi, kita bisa atur lagi, live lagi ya bareng saya, Siva. Iya Mas, terima kasih banyak Mas kesempatannya. Oke. Salam untuk semua, salam untuk Mas Andi dan teman-teman di situ. Keluarga. Semoga sehat selalu. Yuk, siap. Oke, yuk. Dadah. Ya, mari Mas.